Salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang biolog dari Hong Kong pernah meneliti tubuh manusia dan mengatakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat berbagai unsur bahan kimia seperti lemak, zat besi, fosfor, kapur, air dengan jumlah yang nilainya dalam rupiah kira-kira sebesar data berikut. Lemak yang hanya dapat dibuat sebatang lilin 500 rupiah. Zat besi yang hanya dapat dibuat 1 ons paku 300 rupiah. Fosfor yang hanya dapat dibuat sekotak korek api 500 rupiah. Kapur yang hanya untuk melabur sebuah kandang 1.000 rupiah. Air yang dapat diperoleh secara gratis tentunya 0 rupiah. Jika perhitungan ini benar, maka nilai seorang manusia hanya sekitar 2.300 rupiah. Wah, betapa murahnya. Apalagi jika mengingat fakta bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, maka semakin dihitung sebenarnya kita, manusia ini, makin tidak ada harganya. Dengan kata lain, ternyata kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita adalah nothing. Tetapi ketika kita yang manusia yang nothing ini dihampiri yang everything, yaitu Allah pemilik segala sesuatu, kita yang nothing berubah menjadi something. Dari yang tidak berharga itu berubah menjadi berharga. Yang tidak ada berubah menjadi ada. Kondisi seperti inilah yang disebut oleh Paulus sebagai anugerah Allah, di mana Paulus menggambarkan anugerah Allah dalam hidupnya sebagai hal yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga melibatkan dan memberdayakannya dalam karya Allah sebagai hambanya. Padahal dia layaknya dihukum karena keberdosaannya di masa lalu. Paulus mengingatkan kembali bagaimana semangat pelayanannya bersumber dari anugerah Allah dan juga sebagai wujud ucapan syukurnya atas kasih karunia Allah yang besar yang dirasakannya dalam hidupnya. Dan melalui kesaksian hidupnya inilah Paulus mau membawa Timotius dan kita pada kesadaran bahwa hidup kita ini sudah diubah Tuhan, dilibatkan dan diberdayakan untuk mengerjakan karya keselamatan Allah dengan giat dan penuh semangat. Kita bukan lagi manusia yang nothing, tetapi something. Oleh karena itu, do something. Dengan kata lain, jangan karena kondisi saat ini stay at home, kita tidak bisa melayani atau berbuat sesuatu. Memutuskan untuk tidak keluar bukan berarti terputus dari dunia luar. Kita bisa membagi kebaikan melalui media sosial yang ada dan jadikan kondisi ini sebagai kesempatan untuk membangun diri bersama keluarga di dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan beribadah bersama-sama. Selamat melayani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan ubah, Tuhan libatkan kami, dan Tuhan berdayakan kami untuk menjadi teman sekerjamu
di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dapat kami lakukan, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah kondisi yang kami alami saat ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.